sahabat, pada hari ini kita sudah melakukan tugas aktivitas kita yang baik. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam mengenai sore hari ini ada motor yang dipelajari oleh yang tadi sedikit ternyata itu haknya orang mereka. Jadi saya juga bilang saya kita hari ini itu katanya hari ini ada itu orang mereka. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Dari pagi dalam keadaan cuaca yang hujan terus menerus, kita bertahan diberikan kesempatan untuk masuk dalam modul sebagai calon guru penggerak. Ada satu modul yang dengan tema budaya positif, dan di akhir modul ini kami diwajibkan untuk membuat aksi nyata dengan menyebarkan materi tentang budaya positif ini baik kepada peserta didik maupun kepada Bapak Ibu guru dan juga Ibu Kepala Sekolah. Jadi kegiatan ini juga nanti sebentar kami upload ke CNN di bagian publik karya seperti yang kita pernah lakukan 1 minggu lalu. Masih ada saling menghargai, saat teman lain berbicara kita yang lain mendengarkan, berperan aktif, menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan ruang kegiatan sampai kegiatan selesai. Apakah masih sepakat atau perlu ditambahkan? Selamat sore. Sore, 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 keluar. Sekali lagi yang lebih kencang. Selamat sore. Sore, 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 keluar. Sampai saya minta Pak Ima atau Pak untuk bisa berbagi bulan-bulan dulu. Perintahnya begini. Silakan Bapak Ibu menggenggam bulan-bulan, atau ada yang tidak mau pakai bulan-bulan tidak apa-apa, terserah. Yang satunya menggenggam, yang satunya tidak. Yang tidak menggenggam coba usaha buka genggaman teman. Oke, silakan yang menggenggam berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Yang mau mengambil juga dengan usaha sekuat tenaga, cara apapun. Mau bujuk dia, mau kiri, mau makanya saya bilang yang laki-laki dengan yang laki-laki. Kita mulai. Silakan 1, 2, 3. kalau saya punya, saya bukan jarinya satu-satu baru dapat Jarinya satu-satu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang tadi tidak dapat membuka. Yang tidak dapat membuka teman kita cari Pak Ima, Pak Yoktan boleh. Kira-kira alasan apa Pak Yoktan tidak dapat membuka jari-jari teman? Terima kasih atas kesempatan yang sudah oleh. Dari saya dengan teman, saya tidak mampu membuat karena
Saya memiliki satu gaya, saya berusaha sekuat tenaga untuk mengambil, tapi memang saya pun berusaha untuk mempertahankan. Iya, jadi ada usaha mempertahankan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk saya. Yang berikut, yang tadi tangannya tidak dapat dilepaskan, Pak Pusa. Kira-kira alasan apa Pak mempertahankan sampai tidak bisa lepas? Karena masing-masing mendapat gula-gula yang sama. Jadi kalau saya lepas berarti saya tidak dapat. Berarti gula-gulanya penting untuk Pak. sekali. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Pusa. Baik, teman-teman. Pertanyaan berikut, yang bisa membuka dan bisa menutup itu ada pada siapa punya dirinya siapa? Yang mau membuka dan yang mau tutup ada pada diri kita sendiri. Sekarang saya mau bertanya, kalau begitu Bapak Ibu mau berubah atau tidak? Mau berubah itu dari diri atau harus dari orang lain? Harus dari diri sendiri. Jadi kesimpulannya, diri kita sendiri yang memegang kontrol untuk diri kita sendiri. Ketika kita memegang kontrol, kita yakin bahwa yang kita pegang itu keyakinan kita kuat. Apapun usaha dari luar tidak mampu untuk masuk, tidak mampu untuk merebut kepunyaan kita, keyakinan kita. Tetapi kalau kita menganggap keyakinan itu biasa-biasa saja, maka akan dengan mudah kita lepas keyakinan itu. Coba kalau tadi saya ganti gula-gula dengan uang 100.000, pasti orang mati-matian mempertahankan itu. Atau ada yang tadi tidak genggam gula-gula, hanya genggam kosong, palingan dengan cepat dibuka karena kosong, zone. Jadi yang memegang kendali untuk berubah adalah, atau kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Menurut budaya positif ada beberapa konsep inti yang harus kita tahu. Kenapa? Kenapa kami diminta untuk harus membagi pemahaman ini? Karena berbicara tentang disiplin itu ada kaitan eratnya, terlalu erat dengan kehidupan di sekolah sebagai warga sekolah. Sehingga sebelum kita menerapkan disiplin sebagai guru, kita sendiri harus lebih dahulu paham. Kita lebih dahulu paham terkait dengan budaya positif. Ada kurang lebih 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga distribusi. Jadi, kedelapan konsep inti ini wajib kita sebagai pendidik mengetahui terlebih dahulu sebelum kita menerapkan kepada anak-anak kita yang minggu lalu notabene kita bilang titipan Tuhan dengan penuh anugerah. Kita akan lihat satu persatu. Saya mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mungkin sudah tidak asing lagi mendengar ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagi kita yang sampai saat ini masih menerapkan CBSK atau yang biasa orang bilang catat buku sampai habis, waktu jam ada kita masih bilang duluan, ambil buku catat dari halaman ini, ibu atau bapak masih sibuk kerja ini. Ketika ditanya tidak masuk tapi ada titik tugas, mari kita berubah. Yang mau berubah siapa? Diri kita. Kita kontrol diri kita. Pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir kita semua sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi anak. Tidak mungkin anak SD, SMA atau SD kita paksa untuk dia harus tahu materi SMA. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran kita sekarang ini semua diarahkan untuk tujuan pendidikan sekarang adalah menumbuhkan karakter anak pada profil pelajar Pancasila. Ada menurut Dr. William Glasser, dia meluruskan dari teorinya disebut teori kontrol. Itu dia meluruskan ada miskonsepsi atau
kesalahan tentang teori kontrol yang kita ketahui selama ini. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini yang kita tahu guru itu harus mengontrol murid. Tapi yang perlu kita rubah perubahan paradigma kita bahwa murid tidak akan bisa dikontrol kalau dirinya sendiri tidak mau untuk dikontrol. Kalau anak itu tidak mau untuk dikontrol, mau usaha apapun kita guru, pasti dia tidak mau untuk dikontrol. Karena pemikiran dirinya mau dikontrol ada pada diri anak sendiri. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau kita pakai bujukan seperti tadi, bujuk. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kalau kita bilang bujukan, pasti sesekali murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Kalau dia rasa tidak pas ini, pasti suatu saat cepat atau lambat dia akan berusaha untuk menolak. Jangankan murid, kita juga pasti begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga diperbaiki oleh Dr. Glaser tadi. Kita waktu memberikan kritik, kita akan membawa anak menuju identitas yang gagal. Karena pasti dia merasa tidak nyaman. Dan yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita di rumah namanya orang tua, seperti orang tua kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa. Nah, ini teori kontrol yang selama ini berkembang dan diluruskan atau disebut tidak benar oleh William Glaser tadi. Dan setelah kita berpikir memang betul. Nah, pada saat kita memaksa, perilaku memaksa dari orang dewasa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Paling jangka pendek saja. Dia mau saat itu karena memang dipaksa atau tertekan. Dia keluar dari zona itu, dia tidak akan mau lagi untuk dikontrol. Nah, bagaimana caranya kita mengubah paradigma yang salah tadi? Jadi paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di situ kurang jelas. Jadi itu ada perbedaannya. Jadi kalau stimulus respon itu kebutuhan, menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan orang itu berbeda. Sama juga dengan di kelas. 30 anak dalam satu kelas, kita harus mengakui bahwa kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Karena kita memperlakukan sama. Terus mencoba stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita konsep ini kita mau untuk mereka itu. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain juga punya pandangan tersendiri. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak menunjukkan perilaku yang buruk, kita anggap itu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dia buat seperti ini pasti dia punya tujuan apa, motivasinya apa. Setiap orang punya alasan melakukan suatu perilaku. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujuk sudah gagal, pasti paksa. Itu kan stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan. Terus yang terakhir, kalau stimulus respon, ada model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, menang, anak puas, kita guru juga puas. Konsep inti yang kedua,
disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kata disiplin sendiri itu artinya belajar, belum ditambah positif, berdisiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau dia meyakini suatu nilai, maka dia pasti disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau hukuman, padahal itu adalah hal yang berbeda. Dan kita lihat di konsep yang lain itu lebih menjelaskan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan dan ancaman atau hukum. Itu baru disiplin positif. Jadi anak datang terlambat itu memang dari dirinya tidak mau terlambat. Tapi kalau dia datang terlambat karena takut dimarahi guru, itu berarti dia menghindari atau dia mau karena ancaman dan hukuman. Atau dia mau datang supaya dapat pujian, itu berarti dia mau disiplin karena imbalan atau penghargaan. Atau kita Bapak Ibu guru, tidak mau datang pagi supaya mungkin, atau kita mau datang pagi supaya tidak ditegur pimpinan sangat rapat misalnya, tidak mau di BHP misalnya. Jadi itu tergantung pada tadi teori kontrol diri kita sendiri. Jadi disiplin dengan disiplin positif dua hal yang berbeda. Jadi disiplin adalah bentuk dari kontrol diri. Jadi disiplin itu bagian dari kontrol diri. Kita mau disiplin itu tergantung dari kita sendiri. Kita kontrol kita sendiri sendiri, kita mau disiplin. Tujuan mulianya itu dia bisa pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kalau memang dia tidak mau, dia orangnya memang tidak suka terlambat, maka apapun dia pasti tidak mau terlambat. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada diberikan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan kalau kita di dunia pendidikan dikenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya universal, diterima oleh semua orang. Seperti yang pertama, profil belajar Pancasila beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Siapa yang boleh mau? Siapa yang tidak bersepakat dengan dirinya? Jadi itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Mandiri, siapa yang tidak mau mandiri? Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang terlepas semua orang bisa menerima itu. Dan itu menjadi cita-cita dan tujuan pendidikan kita sekarang, profil belajar Pancasila. Bagaimana kita mau anak-anak kita 5 atau 10 tahun ke depan? Nah itu kita harus yakini dulu. Kalau kita yakini itu, nilai-nilai ini kita yakini, maka dengan segala cara, dengan segala upaya, kita akan berusaha untuk membentuk anak-anak kita. Ini ada 9 pilar karakter itu dari IHF, dari desain esensial terus itu ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Jadi untuk contoh kita lebih cenderungnya ke profil belajar Pancasila dengan segala tindakan. Jadi kalau kita masih melihat yang dilakukan anak itu kesalahan, kita keliru. Yang dilakukan anak itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, menurut Dr. William Glasser ini kebutuhan dasar manusia itu adalah hidup. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dicintai, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu masuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, yang memiliki pilihan, itu dia bebas memilih, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dia bebas yang terkontrol.
Yang berikut kesenangan. Bermain, humor, tertawa itu kesenangan. Dan kebutuhan dasar yang terakhir penguasaan. Penguasaan sini harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya, jadi pemimpin berprestasi diakui didengar itu semua masuk pada kebutuhan dasar penguasaan. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Dengarkan kasus ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani bingung dan sering kali lari dari jalan. Ini termasuk kebutuhan apa untuk menjawab ini dan yang lain-lainnya di sini kita permainan tebak angka. Oke, yes. Sekali lagi ya, jadi saya bilang tebak angka. Oke, yes, semua siap. Langsung saya bilang 3. Pak Misa sudah nomor 3, yes. Langsung Pak Misa sambung angka berapa? Sambung angka berapa? Orang yang tadi dapat nomor itu langsung sambung 6. Oke, langsung dia jawab pertanyaan ini. Bisa Bang? Oke, kita mulai. Tebak angka. Oke, yes. 4. 5 apa yang tidak terpenuhi. Dari pernyataan aku senang main kejar-kejaran. Kebebasan. Ada yang lain? Ya apa? Kesenangan. Oke, jadi dia senang. Bermain itu kan senang kan? Senang. Oke. Kita lanjut. Tebak angka. Oke, yes? 10. Ya, 10 yes. 11. Siap. Oke, 10 oke. 11 oke. Oke, orang nomor 11. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Itu kebutuhan apa? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Oke. Baik, kita masuk pada konsep inti yang kesekian. Motivasi perilaku manusia. Biasanya kita tahu motivasi itu ada 2. Motivasi apa dengan apa? Dalam diri dan juga di luar diri. Motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Sebelum kita lihat materinya, satu pertanyaan tematik ini bisa dua atau 3 orang. Ada suatu cerita sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Jadi saya tunggu yang satu di mama, ya silakan dipilih siapa yang mau menjawab ini. Datang mengajar Paris ancang-ancang ini mau datang tepat masuk kelas tepat waktu itu untuk apa? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Mungkin menurut saya yang 2 pernyataan itu di luar yang saya mau. Yang saya motivasi datang tepat waktu itu
di luar yang kedua tadi mungkin saya minta Yang mendapat teguran dari atasan dan mendapat surat peringatan atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. ya, kalau menurut pribadi saya tidak menginginkan dua hal itu, tetapi menurut saya bahwa melayani anak-anak sebagai saya sebagai guru tentunya tugas saya adalah mengajar dan membimbing mendidik melayani anak-anak sehingga saya datang tepat waktu untuk melayani mereka. Mungkin dari saya Iya, kita beri aplaus untuk Pak Is. Mungkin saya minta Ibu Tati dulu. Ibu Tati biasa datang mau mengajar masuk ke tempat kelas itu tujuannya untuk apa? Tujuan ini kakak Ibu datang di sekolah untuk masuk tempat jam, keluar tempat jam, itu tujuannya apa? Baik, menurut saya tujuan saya datang ke sekolah dan masuk kelas Tepat waktu. tepat waktu itu adalah untuk melayani anak-anak karena tugas saya juga adalah seorang pendidik. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jadi memang 4 orang ini saya tidak ada tegukan yang motivasinya karena mau ditegur untuk pimpinan atau untuk dapat surat teguran dan juga yang mau dapat penghargaan atau pujian. Semua itu dari motivasi diri, dari dalam diri, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita aplaus dulu untuk kita. Bukan hanya 4 orang, saya yakin kita semua di sini. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada materinya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Untuk tahu motivasi itu, yang paling ke awal, kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Kita harus punya keyakinan untuk nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau kita mau mandiri, kita yakini bahwa betul-betul mau mandiri, maka tidak akan ada motivasi yang dari luar. Yang ada itu untuk motivasi dalam diri. Tapi saya percaya yang ada dari ini semua itu karena motivasi dalam diri ingin berkembang, mau tahu budaya positif itu apa kira-kira albatnya. Jadi ada 3 motivasi menurut para ahli seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita juga harus memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Ketika dia melakukan tindakannya, kita harus tahu itu menunjukkan motivasi dari luar kan atau memang dari dalam diri. Kita harus tahu itu. Karena kalau motivasi yang ada pada diri anak masih berada dari luar, maka dia pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia melakukan itu karena mendapat pujian atau penghargaan. Jaga yang terlambat setiap hari kita lihat sama-sama dan terlambat setiap hari itu perlu kita percaya, perlu kita pakai dan kita selesaikan juga. Kendalanya apa? Kalau dia datang pagi karena tidak mau ditegur atau karena tidak lagi kotoran, itu tergantung motivasi masing-masing. Kalau dia dari dalam diri, maka apapun yang terjadi pasti dia berusaha untuk berusaha. Begitu ya, kita guru harus punya tugas untuk membangkitkan motivasi dalam diri seorang anak. Motivasi itu harus dari dalam diri. Ini tugas kita untuk tumbuhkan ini sebagai guru. Maka sebelum kita tumbuhkan itu, motivasi dalam diri kita yang harus bertumbuh dulu, baru kita bisa tumbuhkan dalam diri kita. Poin konsep yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi juga saya siapkan dalam satu pertanyaan tematik yang mungkin bisa memberikan pendapat semua. Saya bacakan saja. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Pada saat
guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan Pak Sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya bicara. Seluruh kelas pun tertawa mengingat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang ibunya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi ketika Iva tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno suruh untuk maju ke depan kelas dan pegang ibunya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Mungkin ini kasusnya, saya pikir mungkin saya juga ini dulu pernah melakukan dan sering melakukan seperti itu. Apakah Anda setuju, Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, kenapa? Terus, apa tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah penghukuman atau konsekuensi? Saya mungkin butuh 2 orang atau 3 orang Ibu Lodi. Ada baik Pak Yunus, Pak Yunus serius ini hari. Jadi kita puas. Saya menjawab pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak melihat contoh tadi, saya sebagai guru tidak setuju karena itu termasuk suatu tindakan yang mendukung, karena kita tahu bahwa bullying yang kerumunan juga. Sebagai anak-anak, semakin kita menindas mereka seperti itu, harga diri mereka semakin rendah dan tidak terjadi. Sehingga saya sangat tidak setuju. Oke, kalau begitu dilihat termasuk hukuman atau konsekuensi menurut saya itu termasuk hukuman. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Lodi. Akan ada materinya. Baik Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas yang telah dibuat atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya pasti sesuatu harus terjadi. Konsekuensikan yang namanya sudah salah atau ada pelanggaran, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya selalu dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang ini diperkenalkan satu metode baru yang namanya restitusi. Restitusi ini suatu pendekatan yang mana anak buat salah apa, kita kembalikan ke anak untuk dia cari solusinya. Itu dinamakan dengan restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu. Yang berikut, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan dibantu untuk murid berpikir dia mau jadi orang seperti apa 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, kita bisa berangkat dari kekuatannya, dari cita-citanya dia menjadi orang, sebagai mau jadi polisi, ya kita semua harus masuk ke situ. Karena kalau menjadi polisi itu disiplinnya harus dibikin dalam rangka ini, seperti kita semua sudah bisa menerapkan. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasa membawa anak pada identitas yang ganda. Tentangnya ini saya pikir guru BK pasti lebih menguasai ini. Saya hanya menyampaikan materinya, tapi lebih ininya pasti diusir dari terus. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu membawa anak menjadi identitas yang sukses.
Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, pokoknya kita bikin salah apa langsung tidak terencana. Terus kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan menjawab paksa dari kota. Jadi kalau sudah disepakati, itu kita sebut dengan konsekuensi. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikut, kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan maksudnya. Peraturan disebut ini disampaikan terus diikuti saja, tidak dilibatkan. Terus kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia sudah tahu konsekuensinya itu, misalnya berdiri tadi di depan kelas itu konsekuensi, misalnya kita masukkan di konsekuensi, kita pasti dia tidak nyaman. Murid pasti dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid pasti nyaman. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi ada kolaborasi kerjasama kita dengan guru dengan anak untuk mencari solusi. Sekarang saya ada kuisnya untuk kita bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Saya tidak pakai ice briefing, kita jawab saja sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kalau dia terlambat di sekolah, kita suruh dia catat di buku sebanyak 100 kali. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya belum pernah dapat yang itu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Baiklah. Konsekuensi ya. Konsekuensi karena memang untuk PJOK harus ada pemanasan. Jadi itu langsung untuk kebaikan. Yang berikut Bapak Ibu ada posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama dihukum. Itu ada yang senyum-senyum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, kita berpikir bahwa manajer itu hanya ditransform oleh manajer. Padahal kita posisi kita guru itu puncak tertingginya kita juga sebagai manajer. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu tim hukum ciri-cirinya apa. Seorang tim hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi tim hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, dan biasanya ada kalimat yang sering dipakai, satu aturan saja atau awas untuk aturan kamu selalu saja salah, pasti selalu kamu yang terakhir selesai hukum. Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid marah menyebutkan atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjatuhisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut pakai paku. Itu harus kita bingung. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dan kata-kata yang biasa keluar itu, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kami. Atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi tidak marah tapi halus ya. Ini
Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu kalau kita ada di posisi kedua, merasa bersalah. Posisi yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya kalimat ini digunakan, ayo bantulah jadi bapak ya, atau jadi ibunya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalimat yang sering dipakai. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu hasilnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Karena semua anggap dia teman. Kalau guru lain pasti dia tidak mau. Bukan dia tidak. Posisi kontrol yang berikut adalah pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi. Pemantau apabila pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya kita menggunakan pertanyaan, peraturannya apa? Kalau kita pakai sepatu, peraturan apa? Pokoknya berpegang pada peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu seperti tadi sudah dijelaskan, dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas di tempat pemantau. Jangan terlambat 10 menit, setelah itu dia tinggal 10 menit untuk dia mengejar ketertinggalan, tapi tetap dalam kawasan atau pantauan guru sehingga anak pasti tidak nyaman. Atau mungkin contoh muridnya kita yang ikut remedial, biasa ikut cancel selalu kerana dia ikut di ruang guru. Itu posisi yang kita pemantau. Dia pasti tidak nyaman karena dia sendiri, tapi ada dalam pantauan posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Secara jujur mungkin kita berefleksi selama ini kita sudah jalankan posisi kontrol yang mana. Selama menjadi guru ini kita sudah jalankan posisi kontrol kita yang mana. Pilih hukum, saya ulang, pilih hukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Yang sudah selesai bisa ditempelkan, saya sudah siapkan kartonnya di sebelah kanan Bapak Ibu. Boleh lebih dari satu. Kita sudah melakukan ada di posisi kontrol yang mana, boleh. Silakan. Pokoknya jangan pikir lama-lama, yang saya buat selama ini bisa dimantau. Sudah tidak ada apa ya teman-teman. Tidak ada konsekuensi. Ini refleksinya kita. Posisi apa yang sudah dijalankan selama ini? Udah mah, saya cuma susah bantu tinggi.
Ini refleksi untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru yang disarankan kita selalu mengambil posisi pengajar. Kalau selama ini saya merasa bahwa saya masih penghukum, saya masih pembuat merasa bersalah, marilah kita berlomba-lomba ke teman, ke pemantau, dan selebihnya ke manajer. Keyakinan kelas. Ada satu pertanyaan pemantik di sini, mengapa kita memilih, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, mengapa kita harus buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mungkin saya butuh 2 orang saja. Pak Sarito, nanti dengan satu ibu ini kayak ibu ini gak bisa bersuara dari tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Pak Sarito. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Untuk di kelas itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena kita sepakati bersama, dan yang melakukan itu adalah peserta ini, bukan kita guru yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah peserta ini. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Inge. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan mencoba menjawab mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Baik, jadi kalau keyakinan kelas berarti siswa sendiri yakin bahwa dia bisa. Sedangkan peraturan berarti kita guru yang menetapkan. Terima kasih. Oke, baik, kita beri aplaus untuk 2 orang teman kita. Baik Bapak Ibu, peraturan itu biasa dibuat oleh satu arah yang tidak berbalik, jadi sendiri, yang lain hanya bertugas mengikuti. Kalau keyakinan, yakin itu artinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh itu dilakukan, ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita yakin ada satu nilai kembali tadi, ada nilai kebajikan. Seperti pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau mobil? Kenapa kita harus pakai helm? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Atau mengapa kita pakai masker dan mencuci tangan? Pak Mis. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Jadi mungkin saya menjawab kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor. Ya, bagi saya bahwa kita pakai helm itu untuk melindungi diri, bukan karena takut polisi. Ya, mungkin itu saja saya kenal. Kalau masker Pak, kalau kenapa harus pakai masker dan mencuci tangan? Ya, untuk masker itu menurut saya juga untuk melindungi diri dan melindungi orang terdekat kita, bukan karena aturan yang mewajibkan untuk kita harus pakai masker. Yang satu lagi, Pak. Pas, 2. Ya, baik. Terima kasih, saya kembali. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Mis. Ya. Jadi saya pikir kalau untuk pertanyaan pertama, mengapa kita menggunakan helm, pasti mobil untuk kesehatan. Kenapa kita pakai masker, pasti mobil untuk kesehatan kita dengan kesehatan orang lain. Kalau hanya peraturan, pasti orang berpikir polisi, karena takut polisi keyakinan, takut peraturan. Tapi kalau keyakinan, kalau dia yakin untuk keselamatan, dia yakin untuk kesehatan, tanpa aturan pasti dia melakukan itu. Nah, itu berarti dia mengandung nilai keselamatan dan keyakinan, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Sehingga kita disarankan untuk kita membuat keyakinan kelasnya seperti itu, karena semua orang pasti meyakini itu. Nah, kalau ketika dia yakin, maka dia dengan sungguh-sungguh, dia dengan penuh semangat akan berusaha untuk melakukan itu keyakinan. Jelas ini ada contoh-contoh keyakinan
selalu bersikap. Oh ya, yang satu hal yang berikut perbedaannya dengan peraturan untuk keyakinan sebelum saya lupa. Kalau peraturan itu selalu digunakan kalimat yang negatif, misalnya jangan terlambat, jangan membuang sampah, dilarang ini, dilarang itu. Tapi kalau keyakinan kita membuatnya menjadi suatu kalimat yang positif, seperti selalu bersikap positif atau hadir 15 menit sebelum pelajaran. Jadi kalau misalnya jangan terlambat, itu kita bisa rubah menjadi hadir 15 menit sebelum terlambat. Dan keyakinan kelas itu jangan banyak, jangan terlalu banyak supaya mudah diingat oleh anak. Atau kembalikan buku pada tempatnya. Itu kita mengajarkan untuk dia meyakini dengan bertanggung jawab. Ada nilai kebajikan di dalam. Dan yang terakhir, restitusi tadi sudah banyak diceritakan, saya tidak mengulang lagi. Nah, di sini disebut ada segitiga restitusi. Segitiga ini pasti ada 3 sisi, yang dasar, sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, itu kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, itu yang bagian dasar. Terus sisi kiri itu validasi tindakan yang salah, dan sisi kanannya adalah menanyakan keyakinan. Maka keyakinan kelas itu wajib untuk kita buat dan ada. Nah, ini bagian dasar itu menstabilkan identitas. Itu biasa kita pakai kata-kata yang salah itu tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan sih maksudnya kita merubah suasana anak dari gagal menjadi sukses. Kita stabilkan dia perasaan, dia keadaan, bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Tidak ada semua manusia itu, tidak ada yang sempurna. Terus untuk validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu kita harus tahu bahwa dia melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi suatu kebutuhan dasar. Kita sudah banyak diceritakan juga, kita bisa bilang kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini, ada alasan tertentu. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita tidak ada keyakinan di kelas, kita bertanya anak lu yakin apa, padahal dia sendiri tidak tahu ada keyakinan apa. Jadi kita tanya keyakinan apa yang dia lihat, baru kita masuk masalah. Nah, ini juga sama, kita sudah menyelesaikan masalah murid pakai tahap yang masih langsung di menanyakan keyakinan, padahal keyakinan tidak ada. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk penutupnya ada satu ice breaking, semoga tidak jenuh. Mari kita dengerin Bapak Ibu. Ada ayam dan bebek. Bebek. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek ayam. Bebek ayam ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Iya, kita beri ikuti apa yang saya harusnya ikuti. Ada berapa ayam? Ada berapa bebek? Itu saja. Terima kasih.
keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Sebelumnya Ibu mau yel-yelnya dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat ya. Oke, selama ini pernah tidak dengar kalimat peraturan sekolah atau peraturan kelas? Aturannya. Kalau begitu pernah tidak dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Belum ya? Itu kata yakin sendiri itu apa? Jangan kalian tidak yakin. Yakin bisa percaya. Oke, kita bertepuk tangan untuk yakin. Percaya ada lagi? Ya, jadi keyakinan itu atau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang ada perbedaan, jelaskan dulu perbedaan aturan dengan keyakinan. Kalau aturan itu hanya sebuah kalimat yang ada perintah atau larangan. Dilarang membuang sampah. Coba dengar seperti itu. Jangan datang terlambat. Nah, itu kita akan ubah menjadi satu keyakinan. Keyakinan itu menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi, keyakinan itu akan mengandung suatu nilai yang betul-betul kamu percaya atau kamu yakini. Jadi keyakinan itu akan mengandung suatu nilai kebajikan yang betul-betul kamu percaya dengan sungguh. Jadi itu dari dalam diri kita sendiri. Ya. Biasanya kalau aturan kadang guru yang buat kalian cuma ikut ya, dilarang terlambat. Berarti
Terima